saja. Terima kasih juga atas waktunya. Kalau saya mau menerapkan, Jangan alihkan lurahnya sudah mati, lurahnya masih hidup, camatnya yang mati. Itu kurang satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saat ini kita sedang berkumpul untuk kesekian kalinya membicarakan masalah mafia tanah lah, problem-problem di dalam pertahanan nasional kita. Karena banyak sekali masalah sehingga kita tidak cukup bertemu sekali, 2 kali, 3 kali karena sangat rumit. Hukum yang ada juga rumit kalau dilaksanakan apa adanya. Tapi kalau tidak diselesaikan secara hukum itu ya susah itu. Sehingga saya berkesimpulan begini, kenapa masalah tanah ini menjadi rumit? Ya pertama karena mafia tanah itu melakukan mafianya dengan cara melanggar hukum. Itu cepat sekali. Kalau orang mau melakukan penipuan itu kan cepat sekali, dap gitu dan tidak peduli. Sedangkan kita mau menyelesaikannya harus ikut aturan hukum. Kalau seseorang lakukan itu dipanggil dia datang, tunggu dulu, panggil lagi, saksinya pergi, tunggu dulu, kantahnya udah pindah, kantor pertanahannya, kepala kantor pertahanannya sudah pindah, tunggu dulu, makin lama makin bertumpuk dan permainan terus terjadi di situ. Nah, kita mau menyelesaikannya dan hari ini kita bertemu pertama atas usul Mas Eros Jarot yang sekarang membentuk satu kelompok atau mengadakan penggalangan pembangunan opini dan gerakan, tentu saja bukan sekedar opini, untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah pertahanan yang sudah sangat parah ini. Sehingga di sini kalau menurut daftar saya yang dari tamu ini yang hadir ada Mas Bambang Harimurti, kemudian Pak Faisal Basri tidak datang ya. Tadi macet kali ya, tapi di sini confirm ini. Belum ada konfirmasi. Pak Bambang Harimurti oke, Pak Betor Suryadi, kemudian Pak Denny Indrayana, kemudian Bapak Suwidi Tono, kemudian Ibu Narti. Mana Bu Narti? Di sini ada hadir di sini. Mana Bu? Oh di situ. Kemudian Ibu Yeni Sucipto. Oke. Bapak Lukas Suarso. Kemudian Bapak Frans Abah. Kemudian tokohnya ini Pak Eros Jarot dengan beberapa pengawal Tengku Murniansyah, oke, Cahyadi Nugroho, Pak Cahyadi Nugroho, Imam Saputra, oke, Mas Edwin, Pak Sutarman, kemudian Pak Amir Syah ini tidak hadir, Pak Anwar Abbas di sini tertulis hadir, beliau ada enggak dari PP Muhammadiyah? Mungkin masih terjebak macet. Oke, baik Pak, saya masuk aja ke saya beri dulu gambaran masalah-masalah tanahnya. Saya perkenal nanti yang akan menjelaskan. Jadi dari Kementerian ATR BPN, jadi ini serius Pak Eros yang hadir, pejabat-pejabat utamanya semua ini. Irjen Kementerian ATR BPN yang akan ini diwakili Inspektur Wilayah Irjen Kementerian ATR, tapi di sini ada Dirjen PSKP Kementerian ATR BPN. Ini kayaknya masalah sengketa pertahanan. Mana Pak Dirjen? Ya, Pak Dirjen PSKP. Kemudian Jaksa Agung Muda bidang intelijen Jamintel. Silakan, ini Pak Jamintel ada di sini.
Kiai Anwar Abbas ini dari, ya beliau ini dari mana ya? Dari PP Muhammadiyah ya, dari MUI iya, dari UIN iya, pokoknya banyak lah kerjaannya beliau ini. Yang banyak mengadvokasi masalah-masalah pertanahan. Sudah ketiga kali saya kira ke sini ini masalah tanah. Jadi ada dari Jamintel Pak, itu tadi hadir sendiri Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kemudian Jam Pidum ini diwakili oleh Kasih Wilayah 2. Kemudian Pak Kabar Eskrim hadir sendiri, Pak Agus Samtrianto didampingi oleh Bapak Dir Pidum, dan tentu dari Kemenko Polhukam ya, ada banyak ya, dari Deputi 3, dari staf khusus dan sebagainya. Saya sampaikan dulu agar diskusi kita ini ada 11 modus tanah itu. Pertama, tanah masyarakat sudah bersertifikat atas tanah tetapi tidak dikuasai, sehingga diserobot oleh pihak lain secara tanpa hak. Jadi banyak tanah itu ada nih sertifikatnya punya masyarakat, tapi karena tidak diurus diserobot. Sekarang mau dipakai, ternyata dipakai orang lain. Yang kedua, tanah masyarakat dengan sertifikat hak atas tanah dikuasai oleh masyarakatnya, tetapi tidak punya bukti kepemilikan yang sah. Ya, buktinya berupa gendom, kemudian letter C dan sebagainya. Itu juga tiba-tiba dicaplok oleh orang lain. Ada tanah negara yang Bapak BUMN tiba-tiba ada yang menjual. Seperti yang kasus di mana itu, yang pesantren apa itu? Tiba-tiba ada pesantrennya di sana ternyata milik BPN. Sesudah mau diselesaikan ternyata banyak juga orang-orang gede yang punya di situ. Yang ketiga, tanah yang dihuni oleh masyarakat secara turun-temurun ya, tidak bersertifikat. Tapi tiba-tiba terbit sertifikat hak atas tanah pihak lain, sehingga dia udah turun-temurun di situ diusir karena tiba-tiba ada sertifikatnya. Tanah yang dihuni oleh masyarakat secara turun-temurun tidak ada sertifikatnya, yang dulu memang tidak pakai sertifikat. Namun tiba-tiba ada yang memperjualbelikan ya, oleh pihak yang tidak berhak kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penghuninya. Baru setelah diadukan, orangnya ngadu gitu, lalu enak aja ke pengadilan aja gitu. Setelah ke pengadilan kalah juga. Kalau yang ke rumah saya itu dia turun-temurun, di situ tiba-tiba tanahnya jadi hotel. Nangis pagi-pagi ke tempat saya, embok-embok gitu. Wah, itu tanah saya jadi gimana? Ngadu dong. Wah, setiap ngadu diusir. Di kantor polisi diusir katanya. Kamu menduduki tanah secara padahal dia udah turun-temurun, di situ hotelnya baru. Gitu. Dia nggak punya akses untuk mengadu ke Mas Eros gitu. Kan banyak di desa-desa tuh yang begitu. Mau ngadu kemana dia? Suruh ke Jakarta, mau ketemu siapa? Ke Polsek saja sudah diusir. Gitu. Ke BPN juga tidak dilayani. Banyak nih yang begini nih. Berikutnya, halaman berikutnya. Ada klaim tanah adat nih, tanah wilayah. Di atas area tanah sudah bersertifikat milik masyarakat. Namun masyarakatnya yang ingin menempati dipolisikan, malah digiring ke kantor polisi. Ada bodyguard-bodyguardnya, tidak punya akses lagi. Kemudian ada yang banyak juga kesalahan kantor pertanahan provinsi, kota, kabupaten melakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Ya, ada kesalahan penentuan batas tanah, kesalahan pemetaan plotting tanah, keabsahan dokumen tanah, yang mengakibatkan tumbang tindih area tanah antar masyarakat. Sertifikatnya lebih dari satu lah. Ketika dibawa ke kantor pertanahan, loh kok ini ada begini. Waduh, gimana ya? Sudah ke pengadilan aja. Ke pengadilan enggak jelas lagi. Keputusannya bisa ada 2 macam, bisa 3 macam. Jadi bukan kita tidak tahu yang begini ini, tapi bayangkan betapa tidak mudahnya. Kalau orang mengatakan kenapa tidak ditindak, justru kita punya rumusan yang begini ini, dan karena kita sudah mulai bertindak.
Sehingga kita tahu, oh ini peta masalahnya gitu. Bukan tidak mau menyelesaikan, tapi tidak mudah karena kita menyelesaikan harus lewat hukum. Sedangkan yang nyerobot ini tidak lewat hukum, seenaknya. Nah, orang seenaknya itu bisa seketika buat gitu pelanggaran itu. Ada masyarakat yang menguasai tanah aset milik pemerintah yang banyak nih, BUMN, aset BUMD, menguasai tanpa hak. Terkadang melibatkan orang gede yang juga memiliki klaim. Misalnya tuh yang saya sebut tadi kasus PTPN yang tiba-tiba ada ponpesnya yang mewah, sesudah dipersoalkan ribut karena dia sudah membeli, sesudah diteliti di pinggir-pinggirnya tuh banyak lagi orang gede yang punya tanah di situ, pensiunan menteri lah, pensiunan jenderal lah, mantan bupati, punya semua di situ. Rumit lagi masalahnya. Ya yang begini-gini ya tinggal PTPN-nya, tapi tadi coba yang lain-lain itu gimana? Yang buat sertifikat kepala BPPN-nya udah mati, lurahnya yang buat surat keterangan pertama udah mati, kantor kelurahannya udah pindah, dokumennya hilang semua, kan hukum tidak bisa kalau tanpa itu gitu. Hukum yang sekarang, makanya kita ketemu nanti kita buat hukum. Terbitnya sertifikat hak atas tanah milik masyarakat di atas tanah aset pemerintah, ini banyak nih. Aset pemerintah pemulihan masa lalu, ya di Solo itu masih ada tuh. Waktu dulu dibangun itu di Solo dibangun mall, dibangun fasilitas umum untuk pemerintah. Tiba-tiba muncul keturunan Paku Buwono 7 misalnya. Saya keturunan Paku Buwono, ini tanah kami, berperkara lagi, dimenangkan lagi oleh pengadilan. Padahal itu sertifikat zaman Belanda 300 tahun yang lalu. Gitu. Sekarang ini terkatung-katung lagi. Kemudian terbitnya sertifikat hak atas tanah milik masyarakat. Berikutnya, halaman berikutnya. Kemudian halaman terakhir, penguasaan masyarakat pada tanah aset pemerintah. Banyak nih masyarakat aset pemerintah, banyak juga mengusir nggak bisa. Bulan ini ribuan hektar yang tidak dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah. Misalnya tanah-tanah milik Angkatan Udara, milik kepolisian, milik TNI AD, banyak juga tuh yang dicaplok gitu aja, mau diusir nggak bisa. Kami udah tinggal di sini lama dan seterusnya. Padahal sertifikatnya ada. Termasuk tanah IPB itu. Dulu IPB punya, ada sertifikatnya, ditempati oleh rakyat, menang di pengadilan tata usaha negara, kalah di pengadilan perdata, masuk ke pidana. Coba. Tadi diskusi dengan Pak Agus Kabariskim, gimana ya kalau kayak gini? Selesai di perdata, PT UN-nya kalah, menang di perdata, PT UN-nya kalah. Lalu sesudah diselesaikan dengan damai muncul pidana, tidak bisa lagi dimanfaatkan tanah, gitu. Penguasaan oleh perseorangan yang melebihi batas yang diperoleh dengan cara membeli tanah masyarakat disertai ancaman, itu banyak juga. Kemudian tanah tersebut dialihkan kepada pihak ketiga lagi. Ada lagi di dekat sini ini yang sekarang masih ribut, jalan tol. Pak Basuki sudah menyediakan uang ini untuk ganti ruginya yang banyak, mahal. Tiba-tiba satu tanah ada yang sertifikatnya 3 jenis, sehingga ketika akan diklaim nggak bisa. Akhirnya uangnya dititipkan pengadilan, bukan negara nggak mau bayar. Karena ketika akan dibayar yang mana? Ada 3 yang minta. Ketika dibawa ke BPN, wah yang salah nih BPN-nya, gitu. Nah yang begitu sudah mulai diselesaikan oleh Pak Hadi sekarang, oleh Menteri yang sekarang ini agak tegas. Pokoknya mana-mana kalau kayak gini cara penyelesaiannya. Kalau enggak silakan ke pengadilan, tapi ini yang berlaku. Di KKP itu, saudara, ada tanah digugat ke BPN sejak zaman Pak Joyo Winoto, diberikan ke seseorang, ini tanahmu gitu, silakan klaim. Terus sampai ganti beberapa pemerintahan itu tidak selesai karena ada eksekusi. Sekarang malah dimiliki oleh KKP lagi dengan putusan pengadilan.
Pengadilannya tidak mempertimbangkan bahwa yang sah itu sudah dikeluarkan oleh BPN. Sengketa lagi ke sini, ke kantor saya. Mau kemana coba? Ke pengadilan, ini udah putusan pengadilan. Ke BPN, BPN merasa sudah mengeluarkan. Ini punyamu itu. Nah, Pak, rumit kayak gini. Jadi polisi, kejaksaan juga pusing melihat ini. Karena rusaknya kayak gini. Kalau saudara tanya, oh, itu pemerintah ngobrol tanah dan sebagainya. Pak, itu kelanjutan. Yang baru ini tidak ada. Berapa juta hektar, berapa belas juta hektar itu yang dikeluarkan di masa-masa tertentu itu. Nah sekarang kita tidak bisa mencabut. Karena itu diberikan secara sah oleh pemerintah waktu itu. Kita harus nunggu sampai habis. Yang lebih gila lagi, ada belasan juta hektar itu ya, hutan Mbak ya, kehutanan itu yang sekarang lagi ribut mau diampuni. Dia 18 tahun lebih menguasai hutan itu, berproduksi yang jumlah penghasilannya 79 triliun. 79 triliun ditangkap nih oleh kejaksaan sekarang. Apa 79 triliun dia berproduksi itu hanya duduk-duduk aja di Singapura gini, dia dapat uang terus. Ini milik negara, digarap dia selama 18 tahun. Itu. Nah sekarang demi keperluan investasi, gimana ya kita atur kembali. Nah, sekarang tuh masih di kejaksaan, masih ditahan. Dan itu banyak loh Pak. Itu baru satu orang dari 314 orang melakukan itu terhadap kawasan hutan kita. Mari nanti Bapak bilang, ayo kita selesaikan dengan cara apa nih? Kalau kayak gini gitu. Karena kalau cuma ngambil gitu aja melanggar hukum lagi, digugat lagi, nggak ada selesainya. Kalau cuma ngambil kan gampang, kita punya polisi ambil, kawal. Tapi nanti muncul secara hukum harus prosesnya gini gitu. Nah itu sulitnya, sehingga kemarin udah beberapa kali rapat di sidang kabinet, ya kita mencoba mengintrodusir itu mungkin kita perlu pengadilan tanah yang hukum acaranya, eksekusinya, inkrahnya dan sebagainya itu berbeda dengan hukum biasa. Mungkin itu pun nanti bisa digugat lagi oleh pengacara. Pengacara kan seringkali kalau ada gini, gini cara melawannya begini, sehingga orang tidak, kan seringkali tuh pengacara cari perkara, nggak dapat perkara, bikin perkara dia. Ada dari mana? Ini saya diceritain Baharudin Lopa ketika saya jadi Menteri Kehakiman itu, sebelum itu Baharudin Lopa cerita, Mahfud katanya, di Indonesia ini banyak pengacara cari coba tuh. Penelitian saya di Sulawesi Selatan, ada seorang suami istri tinggal sama ibunya. Lalu ini rukun, tiba-tiba ada pengacara, istrinya suruh menggugat mertuanya karena tanah itu harus diwariskan. Bertengkarlah anak sama ini. Tadinya rukun jadi bertengkar. Karena apa? Pengacara mencari celah hukum, kamu tuh ahli waris. Kok masa kamu tinggal sama ibumu harusnya sudah membagi harta itu, sementara ibu ingin tinggal sama anaknya di tanah itu. Ada yang begitu. Rumit Pak, rumit. Ya kalau kayak gitu-gitu, ya tidak terlalu sulit. Tapi kalau yang ini tadi gimana? Ini tanah udah berpindah ke seorang yang mengalihkan, lurahnya sudah mati, lurahnya masih hidup, camatnya yang mati, camatnya masih hidup, berkasnya udah hilang karena kantor kecamatannya pindah, dan seterusnya gitu. Begitu banyak masalah tanah di negeri ini. Nah itulah pengantar dari saya, bapak-bapak, para pejabat, nanti ya kita mendengar ini dulu nih, keluhan dari masyarakat, lalu kita mau apa. Sebelumnya nggak melanggar etika, Pak. Jadi saya terus terang saja sebagai warga negara dan sebagai orang beragama Islam merasa tidak boleh membiarkan hal itu.
Polhukam nanti mekanisme penyelesaian seperti apa Pak? Biar nggak sama dengan Satgas Mafia Tanah yang di Kementerian KPR. Ya, ini kita masih mencari jalan terobosan ya, karena memang dilematis. Mafia tanah itu dilakukan dengan cara cepat dan melanggar hukum. Sedangkan kita mau menyelesaikannya harus menurut aturan hukum. Menurut aturan hukum tuh urut-urutannya panjang. Harus memeriksa camat yang memberi rekomendasi, lurah yang memberi izin, kemudian BPN. Padahal itu sudah lama kan, BPN-nya udah diganti, lurahnya udah mati gitu kan. Hukum harus itu, notarisnya udah pensiun dan sebagainya. Nah, kita masih mau cari jalan terobosan. Antara yang lain tadi yang dibuat pengadilan khusus, yaitu pengadilan tanah. Nah, tentu kita akan bicara dengan Mahkamah Agung karena pengadilan itu sudah ada pakemnya. Ada 4 lingkungan pengadilan. Kalau pengadilan tanah itu masuk ke PT UN, apa ke Perdata, apa ke umum kan itu. Nanti kita bicarakan. Tetapi prinsipnya kita udah berpikir harus dibuat instrumen hukum baru. Soal Perpu atau apa gitu nanti. Kita bicara dulu dengan Mahkamah Agung. Yang penting kita bicara dulu anunya. Wujudnya kayak apa, lalu bajunya nanti apakah Perpu atau undang-undang atau PP atau apa, kita nanti lihatlah.